Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Xun Fa Xiang, Sutra Teratai, episode 1711. Dalam tubuh sendiri menampakkan tubuh dari para Buddha. Sepenuh hati perhatikan dan dengarkan dengan jelas. Dalam tubuh sendiri menampakkan tubuh dari para Buddha, juga menampakkan tanah suci dari para Buddha. Semua tanah masuk ke dalam tubuhku. Semua Buddha juga berdiam dalam diriku. Engkau hendaknya mengamati semua pori-poriku. Sekarang akan kutampakkan alam Buddha kepadamu. Kita harus bersungguh hati. Disebutkan bahwa para Buddha menggambarkan bagaimana kesungguhan hati yang terbebas dari kerisauan adalah hati yang murni. Ketika kita memiliki hati yang murni, maka tubuh kita akan menampakkan tubuh dari para Buddha. Asalkan kita semua memiliki hati yang murni dan tidak memiliki pikiran yang bercabang-cabang, maka hati Buddha merupakan hati kita. Bukankah kita sering mengatakan demikian? Kita harus melafalkan nama Buddha dalam batin kita. Dengan prinsip yang sama, dalam tubuh sendiri menampakkan tubuh dari para Buddha. Di dalam tubuh dan batin kita akan menampakkan tubuh dari para Buddha. Melafalkan nama Buddha artinya hati kita ada Buddha. Juga menampakkan tanah suci dari para Buddha. Semua tanah masuk ke dalam tubuhku. Selanjutnya adalah tanah suci. Sangatlah murni. Dunia para Buddha. Semua tanah suci tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah tanah Buddha. Itulah tanah suci yang menjadi arah tujuan dari semua makhluk. Ketika tubuh dari makhluk awam mempraktikkan hati Buddha dalam tindakan, maka tubuh makhluk awam kita akan menjadi tanah tubuh. Apakah kalian semua memahami ini? Tubuh kita adalah sarana untuk mencapai kebuddhaan. Tubuh yang mencapai kebuddhaan adalah tujuan kita semua. Sesungguhnya batin kita ini adalah batin dari Buddha. Tubuh kita ini adalah tubuh dari Buddha. Ini adalah tempat Buddha berdiam, yaitu tubuh kita yang seketika mencapai kebuddhaan. Tubuh dan batin kita semuanya ada dalam kondisi kebuddhaan, sehingga semua Buddha juga berdiam dalam diriku. Semua Buddha yang berdiam di sana adalah sama. Kondisi dari tubuh dan batin kita adalah sama dengan kondisi yang ditampilkan oleh tubuh dan batin Buddha. Maka dikatakan, engkau hendaknya mengamati semua pori-poriku. Sekarang akan kutampakkan alam Buddha kepadamu. Demikianlah Buddha bersabda. Jika semua orang memiliki batin Buddha, maka dengan sendirinya akan berada dalam kondisi kebuddhaan. Jika semua orang perhatikan dengan sungguh hati, perhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh, maka akan bisa melihat pori-pori Buddha. Kini Buddha menampakkan alam Buddha kepada kita. Ini menjelaskan kepada kita hendaknya sangat bersungguh hati terhadap Buddha. Bukan hanya sebatas rupang Buddha yang kita sembah ketika melihatnya. Sesungguhnya, yang terpenting adalah hal-hal yang kita perhatikan, seperti saat kita berkeringat. Bagaimana saat pori-pori terbuka? Sebenarnya pori-pori manusia jumlahnya tak terhitung. Jika kulit kita tidak ada pori-porinya, maka kulit ini tidak sehat. Seperti bekas luka yang sudah tidak memiliki pori-pori. Sang Buddha menggunakan ini sebagai perumpamaan. Ketika melihat Buddha,
kita harus sangat bersungguh hati dan mengamati dengan teliti, agar dapat melihat bahkan pori-porinya. Jika bisa demikian teliti mengamati Buddha, maka Buddha akan menampakkan alam para Buddha kepada kita. Dengan sendirinya, alam para Buddha akan berada di hadapan kita. Artinya, kita harus berusaha sangat keras. Kerja keras ini harus kita tujukan kemana? Kita harus mendedikasikan diri kita. Kita perlu bersungguh hati saat melafalkan nama Buddha. Menempatkan semangat dan prinsip Buddha di dalam batin kita, sehingga kita akan sangat jelas terhadap alam Buddha, dan kita akan sangat memahami batin Buddha. Batin Buddha terhubung dengan penderitaan semua makhluk, sehingga Buddha datang untuk mengajarkan jalan Bodhisattva, untuk mengasihi para makhluk yang menderita. Satu orang tidak dapat menyelesaikan hal ini. Buddha berharap agar banyak orang yang dapat menghormati dan mengasihi Buddha, agar Buddha dapat mengajari mereka untuk mengasihi semua orang yang Buddha kasihi. Untuk menjelaskan ini dengan lebih sederhana, di dalam batin Buddha, Buddha merangkul semua orang yang menderita di dunia ini. Bagaimana dapat mengubah penderitaan menjadi berkah? Inilah mengapa Buddha mengajarkan jalan Bodhisattva. Batin Buddha yang dapat kita lihat sekarang di dunia, banyak sekali para makhluk yang menderita. Penderitaan karena penyakit dan kemiskinan. Penderitaan di dalam batin. Ada banyak penderitaan seperti ini di dunia. Tahun 2019, fokus kita berkisar pada penderitaan orang-orang di Afrika. Kita terus membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk masuk ke Afrika, ke Mozambik, di Afrika bagian timur. Setelah kita bertemu dengan orang-orang di sana, kita melihat derita, sungguh menderita. Mereka yang kembali dari sana tidak pernah melepaskan kata derita dari ucapannya. Berbicara tentang penderitaan orang setempat, di dalam rapat perencanaan tim budaya humanis kita, para ahli media juga berkumpul untuk membagikan pengalamannya selama di Afrika Timur. Ada dokter, beberapa orang dari Tima yang pergi sebagai grup pertama, termasuk Dr. Ye Tian Hao dan lainnya. Mereka adalah grup pertama yang berkunjung. Ketika ke sana mereka melihat, mereka menggunakan waktunya untuk berkunjung dari rumah ke rumah, melihat setiap keluarga di sana yang benar-benar menderita. Keadaan yang sangat bobrok, sangat susah untuk digambarkan dengan kata-kata. Kemiskinan dan penderitaan akibat penyakit itu. Seluruh keluarga adalah orang sakit. Keluarga yang tidak punya apa-apa sama sekali. Yang ada hanyalah barang-barang yang rusak. Bahkan rumah yang digunakan untuk berlindung pun sudah bobrok. Apakah ini kehidupan manusia? Di mata para dokter, ini bukanlah kehidupan manusia. Sembari berbagi, para dokter merasa pilu. Begitu pula para apoteker. Demikian pula kondisi itu masih ada dalam benak mereka. Bahkan kepala rumah sakit Taipei, Chow, kepala rumah sakit Taichung, Qian, kepala rumah sakit Dalian, Lai, dan kepala rumah sakit Hualien, Lin, semuanya telah kembali. Di rumah sakit Hualien, kita mempunyai beberapa orang dokter yang juga berkumpul untuk mengisahkan pengalamannya. Kita bisa melihat bagaimana mereka sungguh-sungguh memikirkan orang setempat yang menderita sakit. Rasa tidak rela itu, tidak rela. Sembari berbagi jiwa dan raga mereka, masih juga mengkhawatirkan daerah tersebut. Segala hal yang mereka sentuh, lihat dan dengar, kondisinya dan hal-hal lainnya masih tersimpan dalam benak mereka. Benar-benar sangat menderita.
Penderitaan yang sungguh-sungguh membuat orang sulit melupakannya. Ada pula relawan budaya humanis kita, bodhisatwa budaya humanis kita yang pergi. Reporter kita datang dan pergi secara berkala. Dalam waktu lebih dari 2 bulan, melaporkan secara berkala dari Zimbabwe hingga pada area yang kita fokuskan, yaitu Mozambik. Ada berita yang lebih awal yang datang dari Malawi, yakni ketika tayangan pertama yang ditampilkan. Karena bodhisatwa di Afrika Selatan memperoleh berita tersebut dan menjadi kelompok pertama yang pergi, bersama Bapak Pan yang membawa beberapa orang relawan muda dan beberapa relawan setempat menuju ke tempat tersebut. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat bangunan yang roboh. Mereka pun membeli material di toko setempat untuk membuka rumah di sana. Inilah liputan yang paling awal yang kita saksikan. Berikutnya adalah penanggulangan bencana di Zimbabwe. Kita melihat Ching Hui pergi ke sana dan mengirimkan rekaman kembali. Pada ketika itu, setiap hari di tempat tersebut, kita melihat orang-orang yang menderita karena bencana. Selama waktu yang lama, kita bisa melihat penderitaan di sana dan bagaimana relawan membimbing orang setempat dan memperkenalkan celengan bambu. Kita juga melihat ada wanita yang di tangannya memegang uang sebesar 30 sen yang ingin mendonasikan 30 sen. Mereka berkata, 30 sen di tangan saya ini tidaklah berharga. Tidak dapat membeli apapun, tetapi dengan meletakkannya di dalam celengan bambu, saya mampu menolong banyak orang. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah, meskipun miskin, mereka tetap penuh dengan kebijaksanaan. Saya ingat ada seseorang yang mengatakan seperti ini, meskipun miskin, di dunia ini tidak ada orang yang begitu miskin sampai tidak bisa membantu orang lain. Meskipun miskin, tidak ada orang yang begitu miskin sampai tidak bisa membantu orang lain. Karena dia juga menyumbang, meskipun hanya sedikit. Tetapi dia sangat bijaksana. Kata-katanya sangat menyentuh hati. Kita sudah berada di Mozambik untuk beberapa tahun. Jodoh di Mozambik telah matang. Ketika kita mendedikasikan diri untuk bekerja di sana, ada relawan lokal. Meskipun jaraknya sangat jauh dari area bencana, jarak mereka lebih dari 1.200 km. Tetapi ada sekelompok benih bodhisatwa. Lebih dari 10 orang yang membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk pindah ke tempat ini dan menetap. Mereka ingin ke sana untuk melatih relawan. Dengan begini, mereka tinggal bersama para relawan bodhisatwa dari Taiwan. Para relawan muda membawa budaya humanis kita ke sana, menghibur orang dengan cinta, dan memberikan pendidikan melalui budaya kita. Tentu saja, orang-orang di sana sangat baik hati dan banyak yang ikut bergabung. Relawan benih setempat menggunakan pengalaman mereka dan ketulusan mereka untuk bergabung dan mendedikasikan dirinya. Kali ini, penanggulangan bencana di sana benar-benar sangat sulit. Namun ada harapan yang besar, karena mereka telah memupuk semangat mengubah penderitaan menjadi berkah. Relawan Seci di Taiwan dan negara lainnya mengumpulkan kekuatan semua orang dan menggerakkan orang-orang untuk bergabung, mendedikasikan diri di tempat itu, pulang pergi secara berkala. Semua ini membawa kekuatan. Mereka bekerja sama dengan orang setempat untuk membawa relawan, mengunjungi orang miskin, dan menyalurkan bantuan. Ini adalah kekuatan manusia. Kekuatan yang lebih besar adalah para dokter kita. Kelompok pertama dari mereka pergi untuk memahami keadaan di sana. Kelompok berikutnya yang pergi adalah kepala rumah sakit dan direktur, dan para dokter kita penuh dengan cinta kasih
Sekelompok besar orang-orang ini kembali ke sana. Selain menyalurkan bantuan, mereka juga memberikan pengobatan gratis. Mereka juga menyelenggarakan upacara pemandian rupang Buddha. Kelompok besar relawan ini menggerakkan kegiatan, dan ini membuka wawasan orang setempat. Oh, ternyata beginilah seorang dokter. Saya belum pernah melihat dokter sebelumnya. Sepanjang hidup saya menderita penyakit, tetapi saya belum pernah melihat dokter. Mengapa para dokter ini bisa penuh dengan cinta kasih? Mereka begitu dekat dengan orang setempat, menghibur mereka, menyemangati mereka, dan menasehati mereka dengan detail, membuat orang setempat merasa bahwa dalam kehidupan mereka masih ada orang yang memperhatikan dan mengasihi mereka. Ada pula staf misi budaya humanis TAI kita. Direktur TAI TV tahun 2019, Susan Ye. Dia meminta cuti kepada saya. Dia juga ikut mendedikasikan dirinya dengan biaya dan hak cuti sendiri. Dia juga ingin menambah kekuatan. Kita ada beberapa staf TAI di sana. Tetapi dia tetap mau ke sana dan melakukan wawancara dan mengambil video. Dan ada satu gambar yang sangat menyentuh. Dia menggunakan tangga untuk memanjat ke atap rumah. Dia memanjat sampai ke atap rumah dan dari posisi tinggi melihat ke bawah. Dengan kameranya dari atap rumah, dia merekam dan pada saat yang sama, relawan Chen San Mei kita juga memotret balik Susan. Ini sungguh menyentuh. Dari majalah Qingjian, juga ada reporter kita yang membawa kembali setiap foto yang mereka rekam. Mendengar mereka menjelaskan setiap foto ini bagaikan membaca sutra. Ini semua adalah fotografer dari majalah Qingjian. Reporter dari majalah bulanan Seci, Michael Xiao Yaohua, awalnya merekam foto hitam putih. Semuanya adalah foto artistik. Kali ini ketika dia berangkat, saya berpesan. Foto artistik penuh dengan nilai seni. Namun saya harap kali ini kamu pergi bisa memakai kamera biasa dan mengambil gambar supaya lebih mudah diterbitkan dalam majalah. Hasil fotonya benar-benar menggambarkan kondisi di Afrika sejak masa lalu, yang selama ini bagaikan kehidupan di neraka. Neraka yang ada di dunia ini benar-benar penuh penderitaan. Melihat kondisi kehidupan seperti ini membuat kita sangat tidak tega. Kita juga melihat bodhisatwa relawan Seci yang melakukan misi amal. Dengan ikrar penuh welas kasih dari bodhisatwa, seluruh tanah tertutup lumpur. Sewaktu basah, tanahnya dipenuhi lumpur. Sewaktu kering, seluruhnya tertutup oleh jejak kaki. Jejak kaki seperti ini. Setiap langkahnya bagaikan bunga teratai. Benar-benar merupakan hal yang sangat menyentuh. Kita berharap di masa depan bisa mengubah kehidupan mereka. Di tanah ini, kehidupan orang-orang ini. Kita berharap bisa membawa keberkahan ke tempat itu, agar orang-orang ini yang berada di lingkungan semacam ini, tanah ini bisa menjadi hijau. Rumah yang bobrok seperti itu, kita berharap bisa membuat mereka sepenuhnya terlindungi dari angin dan hujan. Saya juga mendengar mereka menggambarkan, membicarakan mengenai krisis pangan di Afrika. Banyak yang mereka bicarakan. Krisis pangan dan kebersihan lingkungan yang sangat tidak ideal. Semua ini adalah penderitaan. Penderitaan, penderitaan, penderitaan. Sangat banyak penderitaan. Terutama saat salah satu staf kita mengatakan bahwa di sana dia membagikan alat tulis. Keesokan harinya, seorang anak perempuan tangannya memegang sebuah jeruk kecil, datang menarik tangannya. Ketika dia membalikkan badannya, dia melihat anak perempuan ini sangat cantik, namun miskin. Di tangannya ia menggenggam sebuah jeruk.
Dia menatapnya dengan mata yang besar tanpa mengucapkan kata apapun. Dia hanya terus memperagakan bahwa dia ingin memberikan jeruk ini kepadanya. Karena hambatan dalam bahasa, dia hanya bisa menengadahkan kepala, mengelurkan tangannya tinggi ke atas, ingin memberikan kepadanya. Dia pun mengelurkan tangannya dan mengambilnya. Beginilah yang dia katakan. Mungkin jeruk ini diberikan oleh orang lain kepadanya. Mungkin saja ini adalah makanannya hari ini, ataupun segala yang dimilikinya, yang hendak dimakannya. Saya hanya memberinya 1 pensil kepadanya kemarin. Dia begitu baik hati, bersyukur dan tahu untuk membalas budi. Cara dia memegang jeruk ini, menengadahkan kepalanya ingin memberi. Pemandangan itu pasti sangat indah. Jadi, ada begitu banyak penderitaan yang tidak dapat digambarkan. Jadi, kita melihat penderitaan, melihat orang yang menderita. Kita memiliki staf dari misi budaya humanis yang pergi ke sana merekam gambar itu, agar kita semua bisa melihatnya. Melihat orang yang menderita, kita berharap untuk mulai membentangkan jalan bagi mereka. Kita harus membuka hati dengan lebar kepada semua orang dan membuka jalan bodhisattva. Membentangkan jalan dengan baik dan membuka jalan bodhisattva, memberitahu kepada semua orang. Membentangkan jalan ini dengan baik agar semua orang bisa membuka jalan bodhisattva ini, agar semua orang bisa mengelurkan tangannya untuk bersumbangsi, sedikit demi sedikit memberi bantuan. Jadi kita telah mencapai pengetahuan, kesadaran, pandangan, hingga bisa mengambil tindakan. Karena sudah mempraktikannya, maka bunga teratai bermekaran dalam setiap langkah. Semoga kita dapat mempengaruhi masa depan Afrika. Jika kita bisa melakukan ini, maka jasa kebajikannya tanpa batas. Hal yang ingin disampaikan sangatlah banyak. Bagaimana kita bisa menceritakan semuanya? Kita hanya bisa berharap melihat orang yang menderita, membuka jalan batin dari pintu hati mereka, menapaki jalan bodhisattva. Ketika satu mata melihat, ribuan mata bisa melihat. Kita harus terus membahas ini agar semua orang bisa melihatnya. Kita sudah mencapai pengetahuan, kesadaran, dan praktik. Kita sudah melakukannya. Dari ini, bunga teratai bermekaran dengan langkah kita. Begitu kita mulai melangkah, kita berharap bunga teratai bisa menutupi tanah, agar tanah ini tidak lagi menjadi tanah yang berlumpur. Bukan lagi tanah yang meninggalkan jejak debu saat kita menginjaknya. Kita berharap tanah ini bisa menjadi tempat yang indah, tempat di mana bunga teratai mekar. Dan agar kita bisa memberikan pengaruh yang lebih besar, memberikan pengaruh besar di tempat itu. Ini adalah harapan kita. Jika bisa demikian, maka akan menciptakan jasa kebajikan tanpa batas. Mari semua kita bersungguh hati. Ini adalah sejarah kita, juga merupakan sutra seci. Semoga semua bisa bersungguh hati menerimanya. Mari kita melihat ini. Kita bisa melihat ini dalam tubuh sendiri. Ini adalah tema hari ini. Dalam tubuh sendiri menampakkan tubuh dari para Buddha, juga menampakkan tanah suci dari para Buddha. Semua tanah masuk ke dalam tubuhku. Semua Buddha juga berdiam dalam diriku. Engkau hendaknya mengamati semua pori-poriku. Sekarang akan kutampakkan alam Buddha kepadamu. Di tempat yang sama dengan semua Buddha, kita harus lebih bersungguh hati untuk memahami para Buddha. Beberapa hari ini kita membahas bagaimana mereka membaca sutra, melafalkan sutra, menerima dan menegakkan sutra. Semua kondisi kita, 3.000 dunia, semua ini terwujud dalam tubuh para praktisi. Semua orang seharusnya masih ingat bagian naskah sutra yang kita bahas baru-baru ini.
Naskah sutra yang dibahas sebelumnya menyebutkan juga bagaikan cermin terang yang jernih. Jika batin kita jernih, akan bagaikan sebuah cermin yang jernih. Juga bagaikan cermin terang yang jernih, segala wujud dan rupa dipantulkan olehnya. Bodhisattva dengan tubuh murninya dapat menyaksikan segala sesuatu di dunia. Hanya dirinya seorang diri yang memahami sepenuhnya akan apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Selama era Buddha, bagaimana para praktisi melatih diri hingga batin mereka jernih bagaikan cermin yang terang. Batin mereka seperti cermin yang jernih. Karena batin mereka begitu jernih, tidak ada apapun yang tidak diketahui oleh batinnya. Karena batin mereka sangat jernih, mereka tidak ada kerisauan apapun. Sehingga ketika berbicara tentang hal duniawi, mereka bisa menganalisanya dengan jelas. Demikianlah orang-orang yang menegakkan sutra. Mereka adalah bodhisattva yang senantiasa menyimpan sutra dalam batinnya. Sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Ketika kita menapaki jalan ini, kita mengetahui dengan jelas pemandangan sepanjang jalan. Jadi, orang yang melatih diri, kondisi batinnya mereka sendiri bisa mengetahui. Siapa lagi yang bisa mengetahuinya? Mereka tidak bisa kecuali mereka masuk juga ke kondisi itu. Mereka yang memasuki kondisinya akan tahu, dan mereka yang tidak memasuki kondisinya tidak akan tahu. Contohnya saya yang tadi banyak berbicara. Namun saya sendiri tidak pergi ke Afrika. Saya hanya bergantung pada ucapan mereka yang pergi dan kembali. Saya hanya memerhatikannya seakan-akan kondisi ini ada di depan saya. Bila tidak, orang biasa yang mendengar tidak akan tahu apa itu penderitaan. Beberapa hari lalu saya berkata, ketika saya membuka mata, melihat dunia ini. Ketika menutup mata, saya melihat neraka. Pagi hari saya melihat dunia manusia. Namun ketika saya beristirahat, saya melihat kondisi di Afrika. Dengan begini, meskipun saya tidak pergi ke sana, saya mewujudkan kondisi itu dalam batin. Sama pula prinsipnya. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, semua makhluk di dalam 3000 dunia, seperti dewa, manusia, asura, penghuni neraka, setan dan binatang, semua wujud dan rupa ini ditampakkan dalam tubuhnya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita masih bersungguh hati memperhatikan naskah ini. Semua makhluk di dalam 3000 dunia, semua makhluk merujuk pada para makhluk di dalam 3 kelompok alam. Sebagian baik dan sebagian berpikiran jahat yang membangkitkan kegelapan. Dalam bab perumpamaan dari kota gaib disebutkan, seorang dengan kebijaksanaan universal yang dimuliakan oleh para dewa dan manusia menaruh iba pada segala jenis makhluk. Para makhluk, baik itu manusia maupun binatang, di dunia ini, 3000 dunia ini, segala kondisi dapat kita lihat. Semua makhluk di 3 kelompok alam ini semuanya dapat kita lihat. Semua makhluk sudah kita pahami dan kita lihat. Kita dapat melihat bahwa mereka sebagian baik dan sebagian berpikiran jahat yang membangkitkan kegelapan. Orang-orang ini, semua binatang dan manusia ini, tidak hanya wujud mereka yang berbeda. Batin mereka ada yang memiliki niat baik, ada juga yang berpikiran jahat. Orang yang memiliki niat baik akan menapaki jalan kebajikan. Sedangkan orang yang berpikiran jahat akan menapaki jalan kejahatan. Ini adalah kegelapan, di mana mereka yang tidak memahami prinsip kebenaran. Orang-orang ini berada dalam bab perumpamaan kota gaib. Ada naskah seperti ini. Seorang dengan kebijaksanaan universal yang dimuliakan oleh para dewa dan manusia menaruh iba pada segala jenis makhluk.
Ini merujuk pada orang yang paling mulia di antara dewa dan manusia, yaitu Buddha. Buddha adalah orang yang memiliki belas kasih kepada semua makhluk di dunia ini, termasuk semua makhluk yang ada dalam 3.000 dunia. Sehingga batin Buddha ada pada semua makhluk di dunia. Inilah batin Buddha. Dalam batin Buddha, Buddha peduli terhadap semua makhluk di dunia. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan jalan Bodhisattva. Saat kita membaca sutra dan menegakkan ajaran, tidak lain adalah untuk mengajarkan kita bagaimana menjernihkan batin. Bagaimana caranya terjun ke tengah orang banyak tanpa terkontaminasi oleh keburukan orang. Bagaimana melihat penderitaan dan bergerak untuk menyelamatkan para makhluk. Kondisi seperti inilah yang dilakukan oleh insan suci. Setiap langkah dan setiap tahap, bukankah selaras dengan setiap bagian sutra ini? Jadi kita belajar dari ajaran Buddha. Kita harus mengetahui dan menyadarinya terlebih dahulu, lalu mempraktikannya. Inilah yang dimaksud dengan kondisi ini. Maka itu, seperti dewa, manusia, asura, penghuni neraka, setan, dan binatang. Semua wujud dan rupa ini ditampakkan dalam tubuhnya. Para makhluk dalam 6 alam kelahiran masing-masing memiliki satu tubuh, bukan berasal dari luar, namun diciptakan oleh batin. Jika divisualisasikan secara demikian, maka semuanya ditampakkan pada tubuhnya. Mata Buddha tidak hanya dapat melihat semua makhluk, bukan hanya melihat permukaannya saja, tetapi juga setiap pikiran baik atau buruk yang muncul dalam batin. Buddha melihat segala pergolakan dalam batin. Bagian naskah ini menyebutkan tentang alam dari dewa dan asura, alam neraka, setan kelaparan, dan binatang, dan segala wujud rupanya. Kenikmatan yang dirasakan oleh dewa, penderitaan yang dialami oleh penghuni neraka, asura di alam manusia dan surga, sangat gampang membangkitkan kemarahan dan kecerobohan. Kehidupan yang demikian ada dalam batin murni para praktisi. Mereka memunculkan prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Buddha. Demikianlah bagi kita yang mempelajari ajaran Buddha, yang hendak memasuki alam Buddha. Kita mengandalkan sutra untuk memahami ajaran yang dibabarkan oleh Buddha. Maka dharma ini bukan berasal dari luar, namun diciptakan oleh batin. Batin kita ini bisa memunculkan sedemikian banyak kondisi. Bukan siapapun yang dapat memindahkannya ke hadapan kita. Kita hanya mendengar. Jika kita tidak pergi sendiri, kita bersungguh hati mendengar ucapan orang lain. Ketika mendengar, kita menyerapnya ke dalam batin. Kita sendiri bisa membangkitkan tekad untuk memahami seperti apa kondisi di sana. Semuanya tergantung pada batin. Ketika membaca sutra, kita juga harus mendengar kondisi tersebut. Kondisi sekarang, sutra adalah dharma yang diajarkan oleh Buddha, yang ditinggalkan Buddha untuk generasi selanjutnya. Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva yang tercatat di dalam sutra. Yang perlu kita lihat adalah kondisi saat ini, dunia yang nyata. Ada orang yang bisa pergi dan kembali, berbagi dengan kita yang belum pernah ke sana, agar batin kita bisa menyadari dan memahami apa yang dikatakan dalam sutra, apa yang mereka ceritakan kepada kita tidak dapat dibawa kembali. Kita harus mendengarnya. Kita harus mempelajari sutra. Batin kita bisa terus mengingatnya. Jadi, diciptakan oleh batin, kita coba memahami. Kita harus siap untuk bertindak. Segalanya diciptakan oleh batin. Jika divisualisasikan secara demikian, maka semuanya ditampakkan pada tubuhnya. Jika kita bersungguh hati membangkitkan tekad untuk mendengar, melihat, dan mengetahui, dan setelah itu kita harus merenung dan memikirkan dengan seksama. Merenung berarti memikirkan dengan seksama, merenungkan secara detail.
bagaimana cara mengubah kemiskinan dan menciptakan berkah bagi mereka. Batin kita seharusnya sudah memiliki dasar dan rencana. Saat kita memasukkan kondisi itu ke dalam batin, semuanya akan muncul. Saat mendengar ucapan orang, kita pun bisa jelas. Berikutnya ada sepenggal naskah. Istana-istana dalam alam surga, bahkan sampai surga akan nista. Pegunungan lingkaran besi, Gunung Meru, Gunung Mahameru, air dari semua samudra, semuanya ditampakkan dalam tubuhnya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Istana-istana dalam alam surga, bahkan sampai surga akan nista. Merujuk pada istana, menara, paviliun, dan pemandangan dari alam surga. Pada alam nafsu kamaloka hingga alam tanpa bentuk arupa loka. Ini sudah dibahas dalam naskah sutra sebelumnya. Dari alam nafsu sampai alam dewa, hingga alam tanpa bentuk arupa loka. Merujuk pada istana, menara, paviliun, dan pemandangan. Pemandangan ini sudah dibahas dalam prosa sebelumnya. Naskah berikutnya menyebutkan pegunungan lingkaran besi, Gunung Meru, Gunung Mahameru, air dari semua samudra, semuanya ditampakkan dalam tubuhnya, adalah menjadi satu dengan Gunung Sumeru. Bila mana ada melatih dan menegakkan dharma sejati, maka dapat memandang dengan mata dharma dan melihat 3000 dunia adalah tiada beda. Bila kita melatih diri, melatih praktik murni ini, kita harus bersungguh-sungguh menggunakan mata dharma. Karena kita mendengar ajaran Buddha, kita memiliki mata dharma. Batin adalah mata dharma yang tidak tercemar dan memandang dunia dengan jernih. Ini disebut mata dharma. Dapat memandang dengan mata dharma dan melihat 3000 dunia adalah tiada beda. Ini tiada bedanya. Bodhisattva sekalian, lihatlah, neraka tidak terpisah dari dunia. Hanya berada sejauh 12.000 km, di mana kedua kaki kita dapat memijaknya, di Mozambik. Laporan yang dikirim dari tempat itu membuat kita melihat penderitaan di sana. Kita harus menaruh penderitaan itu dalam batin dan mencari cara untuk membangkitkan bodhisattva. Membangkitkan ikrar bodhisattva Siti Garba, mencari cara menolong makhluk yang menderita itu. Jadi, kita semua harus senantiasa lebih bersungguh hati.